Good morning. Good morning. Oke, selamat pagi semua. Apakah semua sudah siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai objektif dari pembelajaran kita hari ini. At the end of this unit, teachers will be able to first identify days of the week and school subjects in spoken form. Jadi Ibu harus bisa mengidentifikasi hari-hari dalam satu minggu, kemudian about school subject atau mata pelajaran dalam di sekolah dalam bentuk spoken form atau kita dalam bentuk sebuah pembicaraan gitu ya, seperti itu. Kemudian ask and answer question about daily school activities using simple present tense. Jadi kita ketika berbicara tentang daily routines biasanya menggunakan simple present tense atau simple present tense itu adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini, bisa juga menyatakan tentang habitual action atau juga kita punya rutinitas dan juga dengan menyatakan tentang fakta-fakta ya, factual facts, yang fakta-fakta ya. Setelah itu kita akan mengidentifikasi key information in short school related text such as schedules and activities. Jadi informasi yang simple-simple saja yang berkaitan dengan sekolah, kemudian itu dia lebih ke teks-teksnya, kemudian seperti sebuah jadwal dan juga aktivitas. Oke, kemudian write simple sentences to describe their daily school routines and subjects. Jadi anak-anak kita minta untuk mereka bisa atau mampu menuliskan kalimat simple atau sederhana mengenai kegiatan mereka sehari-hari atau di sekolah, dan juga kita diminta untuk bisa mendesain sebuah pembelajaran yang interaktif yang bisa menggunakan media visual dan juga multimedia. Jadi secara visual dan multimedia seperti kita tahu bahwa anak-anak SD itu mereka lebih senang untuk melihat visual atau penggunaan multimedia. Kemudian kita bisa lihat ada classroom English. Jadi ketika kita berada di kelas, karena ini kelas bahasa Inggris ya ibu-ibu, kita harus menggunakan classroom English. Jadi classroom English ini penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas. Nah, sudah bisa lihat contohnya itu di situ tentang greetings and routines. Contohnya ketika masuk kelas, ibu-ibu bilang good morning students, kemudian sit down please, kemudian how are you today? Are you ready? Let's start our lesson. Nah, itu untuk ketika kita membuka pembelajaran. Kemudian ketika kita memberikan sebuah instruksi sederhana di kelas, kita bisa menggunakan open your book please, tolong buka buku. Tapi dalam bahasa Inggrisnya semuanya. Kemudian listen and repeat, dengarkan dan ulangi. Kemudian ada read the sentence aloud, bacalah kalimat dengan keras. Match the picture with the word and complete the table. Put your bag in the locker and work in pairs. Jadi classroom English itu kita gunakan di dalam kelas. Jadi semuanya in English ya. Kita tidak bahasa Indonesia lagi. Kemudian ada mengenai classroom management, bagaimana ibu-ibu memanage kelas. Tetapi tetap pakai bahasa Inggris seperti pay attention please. Kalau misalnya anak-anak ribut, bilang pay attention please supaya anak-anak bisa tenang, tidak ribut. Kemudian work in pairs, in group, bisa juga ini ya untuk manajemen anak-anak untuk bisa berkelompok gitu, atau berpasangan ya. Selain instruksi ini juga kita memanage kelas seperti apa. Kemudian raise your hand if you know the answer, angkat tangan jika tahu jawaban. Kemudian ada lagi untuk mengecek pemahaman siswa, itu juga kita pakai bahasa Inggris seperti do you understand atau any question, what subject do you have today. Kita lihat dulu ini mengenai greetings and routines. Kalian sudah lihat semua kan, ibu-ibu sudah lihat semua tentang kalau mengenai greetings and routines di kelas, kita grammar fokusnya adalah di present, simple present tense. Oke, kemudian yang pertama adalah greetings, salam. Hello, good morning, goodbye, how are you, nice to meet you. Kemudian di daily routines, rutinitas harian, wake up, kemudian brush teeth, have breakfast, go to school, study, play, go home, do homework, go to bed, times of the day in the morning, afternoon, evening, and 7 o'clock. Perlu diingat juga kita tadi sudah harus tahu ya hari-hari dalam satu minggu. Coba kita mulai dari Sunday. Apakah saya mau ngecek apakah sudah hafal atau belum? Saturday. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mantap ya ibu-ibu sudah paham dan mengerti mengenai hari-hari dalam satu minggu. Nah, kemudian ketika di bagian routines ini, nah sudah bisa dilihat di situ ada gambar-gambar, kan? Ada gambar. Nah, ada anak bangun tidur, kemudian dia makan dan pergi sekolah. Itu adalah bagaimana kita membangun sebuah pemahaman anak-anak mengenai apa yang akan mereka pelajari. Jadi kita menggunakan vocabulary building. Jadi kita bisa gunakan flashcard seperti ini, gambar-gambar, sehingga mereka bisa connect dengan mereka punya pengetahuan sebelumnya atau mereka punya background knowledge-nya, mengidentifikasinya. Kalau kita bilang rutinitas sehari-hari, itu adalah hal yang sudah pernah atau yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Gunakan gambar atau flashcard untuk visualisasi, menghubungkan dengan rutinitas siswa sehari-hari agar bermakna. Oke, sampai di sini sudah?
Oke. Nah, kita masuk di rencana pelaksanaan pembelajaran. Tadi di depan kita sudah lihat materinya apa-apa saja. Oke. Dan apa yang harus kita pakai ketika kita berada di kelas, apa yang harus kita gunakan. Nah, pertama kita masuk di tahap 1 warm up. Guru masuk kelas dengan classroom English. Oke. Jadi sudah tahu bagaimana kalau masuk kelas kita pakai apa? Oke, classroom English. Contohnya apa saja? Good morning. How are you? Oke, good morning, how are you, and so on. Oke. Nah, kita juga sebelum masuk kita juga bisa pakai sebuah nyanyian. Kita bisa pakai lagu ya, pakai lagu untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Oke. Oke. Nah, nanti yuk akan memperkenalkan satu lagu seperti Hello, sudah bisa? Oke, mari kita praktekkan ketika masuk kelas. Kita mulai classroom English, bilang stand up please. Oke, coba stand up please. Nah, itu kita mulai dengan classroom English stand up please. Minta anak-anak untuk berdiri dan kita instruksikan mereka untuk bernyanyi bersama. Stand up please, let's sing a song. Oke, kita mulai. 1, 1, 2, 3. Hello, thank you. Oke, tepuk tangan. Seperti itu. Sit down please. Nah, tetap kita menggunakan classroom English. Nah, kita ciptakan lagu atau yel-yel seperti itu untuk membuat pembelajaran lebih joyful atau menyenangkan. Oke. Kemudian bisa kita tanyakan lagi ke anak-anak, what do you say when you meet your friend in the morning? Oke, jadi suruh itu kita bertanya kepada apa yang bisa kita tanyakan ke teman, apa yang kamu lakukan di pagi hari. Nah, seperti itu. Kemudian maybe mereka akan mulai bertanya kepada teman-temannya. Oke, jadi karena tadi kita sudah menggunakan song, itu kita menggerakkan dengan bernyanyi dan menggerakkan tangan, itu juga melatih motor sensorik mereka, motor sensorik, jadi lebih ke gerakan. Selain menyenangkan juga bisa menyehatkan juga, karena kita menggunakan motorik kita untuk ya, belajar. Oke, kemudian tahap kedua presentation. Nah, di kelas kita bisa memperkenalkan vocabulary readings dan routines menggunakan flashcard tadi. Nah, tadi kan kita sudah lihat materinya, dikasih gambar, tadi ada yang bangun tidur, kemudian makan, dan juga apa tadi, pergi ke sekolah. Nah, itu untuk reconnect mereka punya past experience atau background knowledge. Jadi, itu adalah hal yang sudah pernah mereka lakukan sehari-hari. Oke. Kemudian gunakan classroom English, look at the picture, repeat after me. Look at the picture, repeat after me, lihat ke gambar dan ulangi setelah saya. Nah, contohnya, I wake up at 6 o'clock in the morning. Coba, repeat after me, I wake up at 6 o'clock in the morning. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kemudian, ya seperti itu, jelaskan. Oke, kita menjelaskan, oke, I wake up at 6 o'clock in the morning. And then, I take a bath and breakfast. Nah, contohnya seperti itu. Kita masih gunakan kata-kata yang sederhana. Ya, seperti itu. What about you? Kemudian, setelah itu, saya akan mempraktekkan nanti bagaimana. Oke, saya duluan ya. Tadi kita bilang nanti sebagai guru saya akan bertanya, nanti kalian akan ya menjawabnya seperti apa. Oke, I wake up at 6 o'clock in the morning. After that, I take a bath and breakfast at 8 o'clock in the morning. What about you? Coba kalian pikir, what about you? Think. Oke, sudah. Thank you. Oke, what about you? Kapan bangun tidur? Oke, what about I wake up at 6 o'clock? What about you? I wake up at 6 o'clock in the morning. Oke, what about you? I breakfast at 7 o'clock. No, You wake up. I wake up at 6 o'clock in the morning. Oke, sudah 2 orang yang sama dengan ibu guru 6 o'clock. What about you? I wake up at 7 o'clock in the morning. Oke, yang ini sudah beda. Ada yang 7. What about you? I wake up at 7 o'clock in the morning. Oke, tepuk tangan. Seperti itu kita kasih pertanyaan balik kepada siswa. Kemudian, ya, hubungkan dengan rutinitas siswa seperti you go to school every day, right? That's your routine. Oke. Jadi setelah itu kan after you wake up and siap-siap, pasti you go to school, right? Ya, benar. Jadi menghubungkan dengan mereka punya pengalaman. Oh, berarti benar nih, ini adalah hal yang saya lakukan setiap hari. Oke. Kemudian, next kita lihat di tahap presentation. Oke. Sudah di tahap practice. Aktivitas pertama, pair work. Siswa berpasangan saling tanya, greetings dan routines. Oke. Work in pair and ask your friends. Jadi ketika saya bilang work in pairs and ask your friends, jadi tanyakan tentang rutinitas. Oke, work in pairs. Silakan nanti Ibu Cilda dan Ibu Ovid, kemudian Ibu Angel dan Ibu Elis. Oke, good. Sekarang work in pairs, silakan diskusi. Berhadapan saja. Oke, good. Sudah berdiskusi ya. Nanti seperti itu kita di kelas. Jadi minta anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian kita bisa melakukan game juga di kelas. Jadi selain work in pairs bisa buat game, yaitu namanya routine chain. Oke.
Oke, siswa duduk melingkar, satu siswa mulai I wake up dan seterusnya. Oke, jadi ini ada unsur joyful di mana kita melakukan sebuah permainan di kelas. Oke, jadi sekarang bentuk lingkaran nanti berhadapan saja. Oke, so this is the example ketika ibu-ibu akan mengajar di kelas seperti apa. Jadi mereka nanti karena tidak memungkinkan kita begini saja, tapi kalau di kelas dengan ruangan yang lebih luas bisa pakai melingkar. Oke. Nah sekarang kita bilang kalau kita bilang oke, work in chain. Ketika dengan posisi chain berarti dia membuat sebuah rantai. Nah nanti mulai dimulai dari sini, kemudian di sini dan di sini itu menceritakan tentang daily routines. Oke. Sekarang kita mulai gamenya yaitu routine change. Let's go. Oke, silakan. I wake up at 6 in the morning. I breakfast at 7 o'clock. I go to school at 7:30 o'clock. I study at school at 8 o'clock. Oke, very good. Nanti seterusnya dia akan berputar. Nah ini untuk kelompok ini bisa kita tanyakan lagi di kelompok lain karena kan pasti akan berbeda-beda. Jadi usahakan anak-anak tetap belajar bahasa Inggris, tapi mereka tetap merasa senang dan menyenangkan. Nah seperti itu. Kemudian tahap keempat yaitu production and closure. Siswa buat gambar sederhana rutinitas harian dan deskripsikan secara lisan. Oke, silakan semuanya menggambar rutinitas masing-masing, kemudian jelaskan secara lisan. Saya kasih waktu 5 menit, jadi tetap pakai classroom English. Oke, please create your own picture about your daily routines. Oke, and then explain in the class, in the front of the class. Oke, sudah selesai. Yeay. Oke, kalau begitu kesempatan pertama, saya akan kasih ke Ibu Cilda. Oke, akan menunjukkan ke depan bagaimana. Oke. I brush my teeth at 6 o'clock in the morning. Oke, good. Next, Ibu Ovin. Ya. I breakfast at 7 o'clock. Oke, good. Ibu Elis. I go to school at 7:30 o'clock. Oke. Ibu Angel. I study at school at 8 o'clock. Oke, very good. Oke, terima kasih semuanya. Good job, great job everyone. Please big applause. Nah, dalam kelas ini ketika siswa-siswa sudah habis atau sudah selesaikan tugasnya dengan baik, bisa dengan pujian, bisa dengan kita kasih stiker kecil-kecil itu loh, stiker untuk ditempelkan ke pekerjaan masing-masing anak. Nah, seperti itu. Oke, nah di terakhir kita merefleksikan. Oke, dan bisa good job for today. What did you learn from this class today? Oke, anak-anak apa yang kita belajar hari ini? Coba satu orang. Kita belajar tentang day of school dan rutinitas. Oke, kita belajar day of school and rutinitas. Oke, untuk tugas silahkan mencatat satu rutinitas baru, right? Dan ya rutinitas baru. Nanti kalian tugas catat rutinitas baru kalian. Mungkin ada sesuatu hal yang menurut kalian menyenangkan untuk dilakukan ya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, oh iya, jangan lupa, mungkin di awal kita lupa, jangan lupa sebelum dan sesudah kelas harus dimulai dengan doa. Oke, mungkin tadi kita agak lupa tadi karena terlalu semangat, kita pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, jadi kita tidak boleh lupa dengan namanya berdoa. Oke, sebagai bentuk keimanan kita ya, karena salah satu elemen dari pembelajaran mendalam atau deep learning itu kita harus bertakwa kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tahap 5 ini evaluasi, kita melakukan selama pembelajaran, kita juga harus ada observasi apakah siswa menggunakan bahasa Inggris dengan benar. Kemudian dan refleksi siswa di akhir, mindful gunakan stiker atau pujian untuk elemen joyful. Dan saya sudah bilang jangan lupa setiap kegiatan kita harus memuji. Oke, good job, nice work. Kemudian kita bisa tempelkan stiker dan sebagainya. Oke, dan juga refleksi itu penting. Apa yang mereka sudah pelajari hari ini, kita harus membimbing mereka untuk menulis refleksi singkat saja, tidak apa-apa, karena mereka kan masih anak-anak. Ya, ini untuk membangun mereka punya tingkat pemahaman dan juga mereka tuh tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita pembelajaran di kelas selain meaningful, mindful juga, tetapi juga harus joyful atau menyenangkan. Oke, saya rasa hari ini adalah kita sudah belajar banyak. Terima kasih sudah membersamai saya hari ini. See you on the next unit. Okay, terima kasih. Good morning and goodbye.